Halo teman-teman semuanya, ada nih sebuah curhatan dari Mbak TKW ya, saya taruh di sini. Nah, dia itu gini, Cece mohon solusinya. Saya baru datang kerja di Taiwan baru setengah bulan, 1,5 bulan ya. Majikan putus kontrak dan sekarang saya ganti majikan baru. Majikan yang sekarang orangnya pelit, kebutuhan mandi saya beli sendiri dan kerja jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Istirahat cuma 1 jam, kalau sarapan cuma dikasih susu sereal, kalau siang kadang roti dan kadang nasi kotak. Kerja disuruh bersihin lantai 1 sampai lantai 5. Awal mau kerja disuruh fokus lantai 1 dan 2 dulu, istirahat saya pegang HP diomelin. Katanya kalau istirahat suruh di kamar, sedangkan di kamar gak ada sinyal. Minta wifi password, majikan bilang gak ada. Dan kamar ventilasi gak ada, AC gak ada, remote tidak dikasih, suruh pakai kipas angin, sedangkan kalau bangun dada terasa sesak. Mohon solusinya, jika apa bisa saya minta ganti majikan lagi, sedangkan agensi minta solusi suruh tuh bertahan. Permasalahan seperti ini memang banyak sekali terjadi, dan ini memang teman-teman yang baru memang seperti ini ya. Kalau kita lihat dari sininya, ini kan baru ya, baru di tempat majikan, dan biasanya teman-teman yang baru di tempat majikan itu memang digembleng luar biasa oleh majikannya. Kalau dia bilang kerjanya jam 8 pagi sampai jam 10 malam, itu teman-teman yang lain yang sampai jam 1 malam itu ada, yang nggak tidur itu ada. Memang sih tidak manusiawi, tapi rata-rata kebanyakan Mbak TKW yang bekerja di sektor rumah tangga itu seperti itu. Apalagi yang jaga pasien sama agong itu ada yang sampai jam 1 malam itu ada. Tapi karena aturannya memang nggak jelas ya aturannya, karena untuk sektor informal di Taiwan itu kan tidak masuk ke dalam undang-undang. Jadi jam kerja itu tidak ada batasnya, beda dengan yang formal yang jam kerjanya dibatasi 8 jam sisanya lembur gitu ya. Tapi kan di Taiwan nggak ada. Jadi kalau kita lihat dari jam kerjanya jam 8 pagi sampai jam 10 malam, ini masih hayau dibanding teman-teman kita yang lain yang kadang sampai jam 1, kadang nggak tidur semalaman itu ada. Itu untuk sisi jam kerja ya, walaupun ya memang ya gimana lagi, kita bekerja di tempat orang kan tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Kalau ada undang-undang yang mengatur itu mungkin majikan bisa ditekan gitu ya. Nah kemudian istirahat cuma 1 jam, berarti di antara 8 sampai 10 jam ada istirahat makan siang mungkin ya. Kalau sarapan cuma dikasih susu, sereal, dan kadang roti nasi kotak, ini masih dikasih ya. Jadi teman-teman yang lain itu juga ada yang nggak dikasih, walaupun masih baru ya, masih baru. Memang mungkin majikan menggembleng dia, apakah dia akan bisa bertahan di situ atau tidak, atau mungkin majikan di awal-awal pengen tahu bagaimana semangatnya bekerja seperti apa yang lain. Tapi yang lebih parah yang dialami Mbak ini itu banyak sekali yang lebih parah ya. Tapi ini juga sebenarnya sudah parah sih. Harusnya majikan juga punya hati, karena dia mempekerjakan kita 24 jam, harusnya juga diperlakukan yang sebagaimana mestinya ya. Nah kemudian disuruh bersihin lantai 1 sampai lantai 5. Awalnya lantai 1 2 fokus dulu. Nah kalau yang ini pekerjaan, teman-teman lihat di PK-nya. Di PK-nya teman-teman kerjanya apa? Kan di sana ada. Kalian pasti dikasih PK lah sama PT sama agensi kalian. Waktu tanda tangan itu kan ada PK, kerjanya apa, gajinya berapa, teman-teman lihat di sana. Nah kalau kerjanya itu jaga akong, kemudian bersih nyuruh rumahnya seperti ini, teman-teman bisa mencoba. Ini saran, tapi juga efeknya pasti akan sangat fatal. Teman-teman kalau memang mau berusaha berjuang, walaupun ya sebenarnya banyak yang lain itu jobnya jaga akong, bersih-bersih rumah itu akhirnya terima aja, karena memang dia serumah sama akongnya, kemudian gak ada yang bersih-bersih kecuali dia sendiri. Majikannya pun bekerja gak ada waktu untuk bersih-bersih, itu ada yang seperti itu dan dia menerima, ada. Tapi kalau teman-teman gak terima dan gak sesuai job, itu silahkan coba aja lapor ke 1955. Tapi efeknya biasanya begini, teman-teman kalau lapor ke 1955, nanti pihak 1955 akan menghubungi agensinya, agensi teman-teman semuanya. Nah dari agensi nanti akan ke majikan. Jadi 1955 akan mengatakan atau memberitahu ke agensi masalahnya itu di sini. Nanti agensi akan memberitahu majikan masalahnya di sini. Nah kalau majikannya itu legowo, teman-teman akan enak. Tapi kalau majikannya nggak legowo, merasa saya majikan kok saya mau diatur-atur gitu, teman-teman yang malah akan lebih sengsara, karena akan lebih sadis lagi majikannya memperlakukan teman-teman semua. Dan itu fakta ya, kebanyakan memang seperti itu yang terjadi di sana itu ya. Kemudian diomelin, katanya istirahat suruh di kamar. Nah wifi di kamarnya mungkin ya, mungkin rumah majikannya masalah wifi ya. Biasanya
ya memang tidak dipungkiri sih, HP itu seperti pasangan kita sih. Tapi ya itu tadi, kalau masalah wifi ini saya tidak bisa komen, tapi biasanya memang majikan tidak ngasih, banyak yang ngasih, banyak yang tidak ngasih. Kalau kita punya paketan, coba apa namanya itu, provider yang lain seperti Oke atau seperti Changhua yang lain-lain ya, itu biasanya masih bisa dapat sinyal ya. Kalau nggak ada sinyal ya sabar aja lah, istirahat, gunakan waktu untuk tidur dulu. Nah, nanti suatu saat kalau kamu bisa mengambil hati majikan, itu biasanya majikan akan luluh juga kok. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak luluh, tapi di awal-awal kita memang harus bertahan, dan ini memang mental para PMI yang saat ini gitu. Kalau yang senior itu merasakan seperti ini sudah terbiasa dari dulu, mereka sudah pernah merasakan, tapi yang baru-baru biasanya memang seperti ini gitu ya. Jadi ini kemudian tidur pakai kipas, dia masih dikasih kipas ya. Terus kemudian kalau bangun dada terasa sesak. Nah, kalau bangun dada terasa sesak seperti ini, kemungkinan kalau ada penyakit itu lebih baik manfaatin Chenpoka-nya. Karena teman-teman punya Chenpoka, segera lapor aja, segera periksa aja ke dokter terdekat dengan Chenpoka ya. Karena yang nggak ada biaya, paling bayar 150 sampai 200 itu. Dan itu wajib, karena kalau tidak diperiksakan nanti sesak dada bisa jadi penyakit yang berbahaya, kita kan nggak tahu ya. Mohon solusinya. Nah, solusinya itu sih. Jadi mungkin solusinya harus pandai-pandai mengambil hati majikan. Nah, kalau kita muslim, setiap kali sholat jangan lupa dihidayai Fatihah untuk majikan yang kurang baik seperti ini, dan moga-moga hatinya luluh. Karena yang mempunyai hati kita itu semuanya kan yang di atas ya. Kita berdoa aja, mudah-mudahan majikannya luluh, mudah-mudahan majikannya baik hati kepada kita. Kita kerjanya serius, kita kerjanya memang ke Taiwan mau nyari apa sih? Mau nyari uang kan, mau nyari uang untuk kesuksesan kita kan, untuk kebutuhan kita kan, untuk ekonomi kita kan. Itu tujuan kita kalau kita ke sana. Jadi untuk itu lebih semangat lagi ya. Karena teman-teman tahu kan, proses di Indonesia itu tidak mudah, biayanya tidak murah. Karena teman-teman yang proses di Indonesia yang melalui sponsor sekarang itu juga minta ampun dah. Satu anak mintanya 7 juta, 8 juta. Kalau nggak dikasih segitu, dia kasih ke PT yang mau yang ngasih segitu. Memang prosesnya sekarang luar biasa. Jadi teman-teman semuanya yang sudah di luar negeri, hati-hati, kerjanya yang semangat, apapun ujiannya, cobaannya, anggap aja itu ujian dan cobaan, dan harus kuat melewati. Kalau dilewati sebulan, kalau sebulan nggak ada perubahan, coba lagi 2 bulan, 2 bulan nggak ada perubahan, coba lagi 3 bulan, nanti 3 bulan pasti ada perubahan lah. Kalau tetap nggak ada perubahan, terus dicoba sampai ada perubahan, dan akhirnya kita sukses. Karena gini, kalau teman-teman mau pindah majikan untuk saat ini, itu risikonya besar sekali ya, karena ya di Taiwan sendiri sekarang sebenarnya masih krisis ya, krisis job juga sebenarnya, tidak terlalu banyak jobnya. Kalau kita sering-sering pindah majikan, kemudian nanti kita selama 60 hari nggak dapat majikan, kita bisa-bisa dipulangkan ya ke Indonesia ya, kalau potongan kita udah selesai. Kalau enggak kan pastilah PT-nya minta ganti rugi, agensi minta ganti rugi gitu ya. Jadi kita bayarin orang-orang itu semuanya. Jadi teman-teman harus semangat apapun ujiannya demi masa depan kita.